Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita sudah mendengarkan beberapa poin daripada apa yang disampaikan. Di antaranya dibahas tadi tentang nasihat. Nasihat ini penting dan diperlukan oleh setiap orang. Mau dia itu orang yang alim, orang yang mengerti, ataupun orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena kekurangan pada diri sendiri itu terkadang tidak diketahuinya, tidak disadarinya, sehingga membutuhkan orang lain yang mengetahui, yang melihat untuk mengingatkannya, menasehatinya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr menyatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Allah memerintahkan apa? Kalau kamu ingin keluar dari kelompok orang-orang yang merugi, di antaranya adalah saling memberikan nasihat untuk menjalankan kebenaran, kebaikan, dan sabar. Di situ Allah memerintahkan apa? Allah menyatakan salinglah menasehati, salinglah mengingatkan. Jangan merasa ngerti kemudian merasa apa yang dilakukan semuanya benar, semuanya tepat. Apalagi kalau bukan orang yang mengerti. Yang mengerti aja jangan merasa apa yang dilakukan semuanya sudah benar, atau memang iya benar tapi merasa sudah tepat. Nah, ini masalah. Karena itu butuh orang yang menasehati, yang mengingatkan. Kadang sesuatu itu memang benar tapi kurang tepat, sehingga dibutuhkan yang benar, yang tepat. Lah kadang orang yang mengerti ini menyampaikan yang benar, yang seharusnya, tapi kurang tepat. Lah disitulah dibutuhkan orang lain untuk menasehatinya, untuk mengingatkannya. Nabi Musa alaihi salam diingatkan dan diajari oleh Khidir alaihi salam. Padahal Nabi Musa adalah seorang rasul ulul azmi, sedangkan Khidir ada yang mengatakan bukan nabi tapi wali yang dinasihati rasul. Saat itu semua sumber keilmuan tidak diketahui oleh orang-orang di zaman itu kecuali melalui Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa yang membawa,
Nabi Musa yang mengajarkan, Nabi Musa yang menyampaikan, tapi diajari oleh Khidir. Padahal ibaratnya apa? Kalau mungkin untuk sekelas kita ini, guru diajari murid atau guru diilingno murid untuk melakukan yang tepat, untuk melakukan yang lebih bijak dan yang lain sebagainya. Makanya perlu saling menasehati, itu perlu. Lah yang dinasehati harus menerima. Siapapun yang menasehatinya, sekalipun caranya tidak benar. Atau orangnya yang mengingatkan itu orang yang nggak benar. Kalau bahasa kita ini orang wong embongan, sing ngilingno wong embongan. Tetap kalau itu adalah nasihat harus diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, undur maqala atau undur ila maqala wala tandur man qal. Lihat yang diucapkan, jangan lihat orang yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Wong embongan ngerti apa? Jangan lihat sudah siapa yang mengucapkan, tapi lihat apa yang disampaikan. Lah kemudian yang menasihati jangan juga merasa hebat, tak nasihati, tak tepak polai. Jangan merasa hebat. Karena terkadang yang menasehati lebih hebat dari yang dinasehati, terkadang yang dinasehati lebih hebat dari yang menasehati. Paham? Jadi kadang memang iya yang menasehati lebih hebat dari yang dinasehati, tapi terkadang kebalikannya, yang dinasehati lebih hebat dari yang menasehati. Tapi yang menentukan bukan orangnya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menipu, kita dilarang oleh Nabi, atau membodohi orang Islam itu dilarang. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kita semua ini mau dibodohi enggak? Kadang kita ini tidak sadar kalau kita dibodohi. Karena orang yang membodohi itu hebat. Mereka membodohi kita itu nggak terang-terangan. Kok tak goblok-goblok? Nggak ada. Kamu saya bodohi, nggak mungkin. Apalagi dalam urusan agama. Kalau urusan dunia mungkin kita rugi dunia, no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau dibodohi masalah akhirat, ini yang masalah. Nggak boleh dikatakan boleh, boleh dikatakan nggak boleh. Mestinya kita hormati, kita muliakan, dibilang jangan hormati, jangan muliakan. Mestinya tidak dimuliakan, tidak dihormati, disuruh menghormati, disuruh memuliakan. Ini belum masalah. Lah biasanya yang membodohi itu orang-orang yang mengerti. Yang dibodohi nggak ngerti kalau dibodohi. Berarti kalau nggak ngerti dibodohi berarti dia, berarti apa? Dibodohi nggak ngerti lah dibodohi. Berarti, kok meneng ngeroso ya? Yang membodohi itu orang yang ngerti. Yang dibodohi orang yang nggak ngerti. Akhirnya yang membodohi itu punya follower,
punya pengikut. Lah pengikutnya orang-orang bodoh yang mau dibodohi. Kok iso melu, kok bisa ikut, kok bisa itu, ya, namanya orang dibodohi adalah orang-orang bodoh, ya wajar mengikut. Makanya kita ini perlu belajar, pentingnya belajar supaya kita ngerti dan nggak dibodohi. Di negeri kita ini hukum, ini bukan bahas negara, ini dalam agama. Hukum dalam agama ikut tuh ngelihat organisasi, lihat organisasi itu melakukan atau membiarkan, hukumnya itu antara boleh dan tidak, wis. Padahal organisasi itu kurang peduli tentang masalah itu. Kenapa? Nggak ada cuan, nggak ada cuannya, nggak ada uang, nggak ada jabatan. Jadi nggak menganggap itu hal yang penting. Padahal hukumnya haram, hukumnya dosa. Tapi karena tidak ada cuan, mereka diam. Bukan nggak tahu, bukan nggak ngerti, bukan nggak paham. Di dalam kitab jelas sudah, nggak usah kita kitab yang tinggi-tinggi, nggak usah sudah. Tapi karena nggak ada efeknya apapun untuk organisasinya, untuk uangnya atau untuk yang lain sebagainya, ada. Jadi dibiarkan. Lah masalahnya di negeri kita seperti itu. Hukum ini dilihat dari organisasi. Kalau organisasinya mengatakan boleh, organisasinya diam dengan itu, mereka berarti iki antara oleh nggak oleh. Lah kalau misalnya dari orang-orang ini membiarkan, oh berarti oleh, nggak dielingno kok. Nah, misalnya iki nggak oleh kan dielingno. Seperti itu. Nah inilah yang problem. Makanya kita ini perlu tahu, perlu belajar untuk apa? Supaya kita tahu, dan itu tidak terjadi di dalam keluarga kita, sehingga kita ini bukan kebenaran lihat dari organisasi, tapi kebenaran kita lihat dari ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan. Satu contoh, aurat itu haram dilihat untuk orang yang hidup, kepada orang yang hidup, atau kepada orang yang sudah mati. Selama itu masih aurat, orang yang melihat haram. Paham maksudnya? Ngelihat aurat, sing dilihat jelas apa? Wong mati, tetap aurat. Haram ya haram tetap. Nggak ada kemudian auratnya orang yang mati itu nggak haram dilihat, nggak ada. Gimana coba cari? Nggak ada. Kalau itu aurat ya tetap haram dilihat, walaupun kepada orang yang sudah mati. Tapi yang terbanyak sekarang mati tidak apa-apa. Wah, akhirnya kok nang nggone adusit vulgar. Terbuka semuanya. Bukan yang memandikan dan yang membantu orang yang memandikan yang ngelihat, kadang orang yang keluar masuk nggawa jekno iki, nggawa iki mlebu tontonan. Malah sebagian daerah itu
gantian sing mlebu anggota keluarga. Ndak lanangi ndak wedoke dulu. Padahal ada batasan aurat laki dengan perempuan, laki sesama laki, tapi dianggap ini sudah mati. Saya mau tanya, di dalam bab membatalkan wudhu, bersentuhan kulit laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang, sing urip nyekel sing mati, batal ndak wudhu sing urip? Yang hidup batal, nggak apa-apa, wis mati. Ada oleh wis mati ndak batal wudhu, wis mati ndak batal, ndak, tetap batal. Lah apakah aurat ndak seperti itu? Sama, ndak nyetrum kan wis mati, nyetrum apa wis mati. Kalau si urip ana nyetrume, mbok tegangan rendah atau tegangan tinggi, lha iku wis mati. Kecuali wong sing ndak waras tok, nyekel wong mati sok duwe tegangan. Batal wudhu kok, apalagi ngelihat auratnya. Nah ini baru satu contoh, masih banyak lagi contoh. Makanya kita ini supaya tidak dibodohi dengan background agama dari sosok-sosok tertentu, dari organisasi tertentu, itu kita harus ngerti. Kalau ini benar ya kita ikuti, kalau salah ya kita nggak mengikutinya. Jangan kita kemudian karena ini, wah, jangan. Kita hanya harus tahu. Makanya sering kita gambarkan masalah umroh atau haji dan semisalnya. Banyak orang berangkat ini nggak berpegangan dengan ilmunya. Pokoknya apa jarin dasi, apa katanya pemimpinnya atau mutawifnya, ya wis beranggapan pemimpinnya atau mutawifnya ngerti. Padahal kebanyakan dari mereka itu bukan orang yang ngerti, tapi pengalaman. Beda loh ya, orang mengerti sama pengalaman. Lek pengalaman itu kemungkinan salahnya masih banyak, karena dia tergantung mang iku melui sopo. Lah kalau yang diikuti orang yang nggak ngerti juga, ya namanya dia pengalaman dari orang yang nggak ngerti. Ya ketemu ngerti nggak ngerti apa, ketemu wong nggak ngerti nang wong nggak ngerti, bodoh, nggak ada perubahannya. Malah justru bisa yang kedua ini lebih parah dari yang pertama. Tapi kalau ngerti, nah ini kemungkinan ada kesalahannya dari dia. Ya. Tapi kalau tidak ada kesalahan, aman. Makanya kalau kita ngerti, kita nggak ikut. Jadi kita ngikut bareng-bareng, tapi kalau salah kita nggak ikut. Seperti makmum berjamaah dengan imam. Kalau dia tahu imamnya batal, imamnya nggak sah, makmum tadi ini bisa mundur dari makmum, sholat sendiri. Kenapa? Imamnya nggak benar, sehingga nggak ngikuti. Tapi kalau dia nggak ngerti, ya, imamnya ngadeg melu ngadeg. Padahal semestinya makmum ini duduk. Loh, imamku ngadeg ya, melu aku. Batal. Misal imamnya berdiri ke rakaat kelima, sholatnya 4 rakaat, berdiri ke rakaat kelima. Makmumnya mestinya apa? Tahiyat. Tapi makmumnya apa? Melu imam ke rakaat kelima, batal ini. Bukan apa jari imamnya. Nah, inilah ngikut tapi batal. Kenapa? Dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Mestinya apa? Dia duduk tahiyat, dia melakukan satu dan dua, tahiyat salam atau tahiyat nunggu
imam nanti salamnya sama imam. Kenapa? Karena kemungkinan imamnya ada kesalahan di rokaat sebelumnya, yang akhirnya rokaatnya imam tidak terhitung, membutuhkan dia untuk berdiri ke rokaat kelima nambah 1 rokaat. Misal mungkin di rokaat ketiganya imam lali tidak mau coba Fatihah, makmum tidak tahu ada suaranya. Rokaat ketiga kan pelan, tidak tahu. Lah imam di rokaat keempatnya eling lek mang durung rokaat sebelumnya tidak baca Fatihah, berarti rokaat keempatnya imam itu rokaat ketiganya. Maka imam mau tidak mau butuh 1 rokaat, secara total 5 rokaat, tapi itu keempatnya imam. Lah makmum sudah 4. Lah kalau makmum melu imam berarti makmum pirang rokaat? Ono salat zuhur, asar, isya 5 rokaat? Tidak ada, kecuali dari orang-orang yang melakukan kesalahan di dalamnya. Jadi kita dilimo gara-gara melu imam ya apa ya? Kan salah. Lah seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita ini. Jari ini ya, iki ngomong, lah iki sopo? Siapa? Dia dulu belajar ndak? Atau hanya nimbrung di dalam sesuatu yang ada label agamanya di belakangnya ya, kemudian kamu ikuti, misal ya. Oh ini pengajar di madrasah Sanawiyah atau madrasah aliyah atau ini pegawai AUK dan lain-lain sebagainya dan semisalnya. Nah berarti ngerti itu kondi, itu kan nimbrung, belum tentu ngerti. Dia hanya nimbrung di situ, belum tentu ngerti. Wong MC aja kajian ilmu, MC kajian ilmu ya, dari hari, bulan, tahun nggak ngerti kok, padahal kajian ilmu nggak ngerti. Terus orang menganggapnya Masya Allah ini MC dalam kajian ilmu A, ilmu B dan yang lain sebagainya. Oh itu husnudzonnya dia, tapi jangan kemudian hukum yang dia sampaikan atau perbuatan yang disampaikan dianggap itu karena ngerti. Makanya harus belajar, mau tidak mau itu harus belajar kuncinya. Kita ikut, ketika salah kita mundur, ketika benar kita ikut. Tapi kuncinya tetap harus tahu, karena kita dalam beribadah itu nggak boleh ikut-ikutan. Ya, ketuai kosor ya aku melu kosor, nggak boleh ikut-ikutan melu, itu nggak boleh. Harus tahu, harus ngerti, karena syaratnya itu al ilmu bijawazil kasar, mengetahui kebolehannya kosor. Oh kosor oleh bagi orang musafir, kapan? Kan harus tahu kebolehan kosor, iya kapan dibolehkan kosor itu kapan, jaraknya sekian, bepergian yang seperti ini. Nah ini baru boleh. Kalau ngerti mek oleh itu arek umur 5 tahun aja orang ngerti lek lungo oleh kosor ya. Lah bolehnya kosor itu gimana? Apa? Harus tahu. Oh jarak yang ditempuh. Oh bepergiannya harus ini. Nah, baru boleh. Kalau hanya ikut-ikutan tidak bisa. Lah terjadi banyaknya apa? Melu. Lah kalau mengikut gitu tidak boleh kosor dia. Tapi dilakukan kosor. Ya apa coba? Tidak sah sholatnya. Ya, makanya sekali lagi kita ini harus ngerti. Ya, harus ngerti.
Yang terakhir tentang birrul walidain, berbakti kedua orang tua. Anak ini mau tidak mau harus bersikap baik kepada orang tua, sekalipun orang tuanya tidak peduli kepadanya, atau sekalipun orang tuanya membuangnya, dibuang ambek bapak dibuang ambek ibu sekalipun, kalau dia tahu itu adalah orang tuanya, maka dia harus bersikap baik. Apalagi nggak dibuang, dirawat, dijajani, disenengno, tambah. Orang tua yang membuang anaknya tidak boleh kemudian, apa aku hormat, aku dibuang kok, tidak boleh. Apalagi kalau dia dirawat, dibesarkan. Nah, seperti kita katakan tadi itu, anak itu jangan menganggap bahwa dia punya kelebihan apapun di hadapan orang tua. Lihat Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu tidak pernah menganggap yang dimilikinya semasa hidup orang tua miliknya. Punya rumah, punya A, punya B, semasa hidupnya orang tuanya tidak pernah dianggap itu miliknya. Selalu beliau mengatakan milik orang tuaku, padahal punyanya beliau, tapi beliau tidak menganggap itu miliknya. Bahkan bukan hanya rumah, bukan harta benda, bukan barang, dirinya itu tidak dianggap miliknya, milik orang tuanya. Makanya kalau kita hadir haul, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selalu di manaqibnya disebutkan apa? Kalaupun aku dibawa ke pasar dan orang tuaku menyatakan bahwa aku adalah budaknya dan akan dijual, aku akan menyetujuinya dan aku akan mengakui budaknya. Kan budak bisa diperjualbelikan. Jadi menganggap dirinya bukan siapa-siapa, milik orang tuanya sudah. Mau orang tuanya mau membuat apa di situ, itu anak kepada orang tua. Tak bisa merasa hebat. Dengan apa kita merasa hebat kepada orang tua? Dengan apa coba? Orang tua kita anggap tidak pernah sholat berjamaah, nggak pernah sholat sunnah, puasanya hanya Ramadan, anggap nggak punya banyak amalan orang tua kita. Kemudian kita setiap malam qiyamul lail, khatam Al-Quran setiap minggu, kemudian sholatnya selalu di masjid dengan qobliyah ba'diyahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita menganggap punya sesuatu yang lebih. Dengan apa coba? Kita bandingkan dengan apa? Dengan ibadah kita kepada orang tua, nggak sebanding. Nggak sebanding apapun. Ibadah kita sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak sebanding sedikit pun dengan orang tua kita, walaupun nggak punya amal ibadah, dengan orang tua itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan apa? Salasun la yanfa ma'ahunna amal. 3 perkara tidak bermanfaat amal apapun. Karena 3 perkara ini nggak bermanfaat amal apapun. Salah satunya durhaka kepada orang tua, bersikap tidak baik kepada orang tua. Loh, amal sebesar apapun, sebanyak apapun, nggak bermanfaat, nggak berguna. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan orang tua di anak itu jauh lebih besar dari banyaknya amalnya.
sehingga tidak berarti apapun amalnya. Seperti ruangan ini isinya kerupuk, diwarasuki tawongi. Hah? Kira-kira isinya satu ruangan ini semuanya isinya kerupuk tok, diwarasuki wongi? Anda lemari ini ya, separuh, jangan full, separuh emas tok, diwarasuki ndak? Warasuki separuh tok emas, sak desa ketuku diwarasuki, padahal mek setengah lemari ini kerupuk sak ini ndak diwarasuki. Lah itu orang tua dari anak ini gak bermanfaat apapun, amalnya gak berarti apapun sebanyak apapun. Makanya diperintahkan oleh Allah anak itu harus tetap apa? Merunduk kepada orang tua sebanyak apapun amalnya, sehebat apapun ia. Wakhfid lahuma janahadzul. Diperintahkan oleh Allah wakhfid lahuma, merunduklah untuk keduanya. Merunduk, merasa tidak memiliki apapun, merasa tidak punya apa-apa di hadapan orang tua. Nah, kalau sudah bersikap baik kepada orang tua, walaupun nggak punya banyak amalan, terbang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sekalipun nggak punya amalan apapun, cuma berbakti kepada orang tua, terbang tinggi dia. Tinggi terbangnya. Seperti cerita yang sering kita dengar Uwais Al-Qarani. Hebatnya Uwais, kedudukannya tinggi bukan karena sholatnya yang hebat, bukan karena zikirnya yang hebat, tapi karena baktinya orang tuanya. Baktinya dia kepada orang tuanya itu yang membuat dia hebat. Sholatnya hebat Uwais itu. Serigala dan kambing bisa akor kok. Serigala dan kambing bisa akor. Uwais sholat, serigala dan kambing tidak ada yang kemakan. Akor, dulinan bareng. Hebat ibadahnya Uwais. Tapi bukan ibadah itu yang mengangkat tinggi Uwais, tapi baktinya kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Sampai dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu semoga kita bisa menjadi orang yang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, semoga kita bisa menggembirakan orang tua kita. Ya, yang masih hidup semoga mereka gembira dengan kita, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan mereka mendapatkan kabar gembira dari perbuatan kita sehingga mereka bangga di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan, ya, saling menguatkan satu sama lainnya untuk terus meningkatkan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.